Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,58% di level 16.510 per dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,27% ke level 8.046 pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis 18 September 2025. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah dalam dan ke level 16.500-an per dolar Amerika Serikat di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika dari koreksi dalam. Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,58% di level 16.510 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah melemah di 0,09% di level 16.430 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi menguat di 0,21% ke level 97,08. Sebelumnya indeks dolar Amerika sudah menguat di 0,25% di 96,87 di perdagangan Rabu. Dolar Amerika menguat setelah sempat tertekan akibat keputusan The Fed yang memangkas suku bunga acuan 25 basis point. Awalnya pasar menilai langkah tersebut bisa menekan greenback lebih jauh, namun komentar hawkish Ketua The Fed Jerome Powell yang menegaskan kenaikan harga barang telah menekan inflasi sehingga ruang pemangkasan suku bunga berikutnya akan terbatas. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.534 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.454 rupiah, pound sterling di level 22.458 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 112,23 rupiah. Ketahui pilihan pemirsa usai keputusan terbaru The Fed yang memangkas suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan kembali menguat pada sesi pertama Kamis 18 September 2025. Sejumlah saham big caps pun menghijau, didominasi saham grup Prayogo Pangestu dengan saham BRPT melesat signifikan di 16,94%. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,27% ke level 8.046 pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis 18 September 2025. Sebanyak 303 saham naik, 353 saham turun, dan 143 saham stagnan. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, dipimpin sektor teknologi yang naik 4,1%, sektor barang baku naik 1,55%, dan sektor transportasi yang naik 1,28%. Adapun nilai transaksi mencapai 11,09 triliun rupiah. Sejumlah saham terpantau melaju di tengah penguatan IHSG, terutama saham-saham grup Prayogo Pangestu yang kembali mencuri perhatian. Saham BRPT melesat signifikan naik 16,94%, disusul saham Cuan naik 5,32%, saham CDIA menguat 4,41%, saham Brand naik 2,24%, dan saham TPIA menguat 1,54%. Adapun IHSG kembali menghijau pada perdagangan Kamis usai pelaku pasar merespon keputusan terbaru Bank Sentral Amerika Serikat yang memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25% pada FOMC periode September 2025. Pemangkasan ini menjadi yang pertama kali dilakukan sejak Desember 2024. Chairman The Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa keputusan pemangkasan sebesar 25 basis poin sudah mempertimbangkan risiko di dua mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Sementara itu, pada perdagangan sehari sebelumnya, IHSG juga berhasil mencatatkan penguatan dan menembus level tertinggi baru usai Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Ini berarti dalam 2 hari perdagangan terakhir, sentimen suku bunga menjadi motor utama laju IHSG yang langsung direspon positif oleh para pelaku pasar. Berbagi sumber IDX Channel.
Keinformasi emiten pemirsa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA kembali akan bersiap melakukan aksi korporasi. Kali ini DSSA akan menawarkan surat utang terbaru dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari obligasi dan sukuk mudharabah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi 256,7 miliar rupiah. Obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 6,87% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama di 10 Januari 2026 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo di 10 Oktober 2030. Selain itu, DSSA akan menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2005 dengan total dana sebesar 1,24 triliun rupiah. Sukuk ini terdiri dari seri A ditawarkan dengan jumlah dana 90 miliar rupiah, besarnya nisbah 15,54% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,25% per tahun. Adapun jangka waktu seri A adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri B ditawarkan dengan jumlah dana 1,15 miliar rupiah, dengan besarnya nisbah 17,09% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,87% per tahun. Seri B memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri B, untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri C, dana penerbitan sukuk mudharabah untuk kegiatan usaha. Nantinya masa penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah 6 hingga 7 Oktober 2025, tanggal penjatahan 8 Oktober 2025, tanggal pengembalian uang pemesanan 9 Oktober 2025, 10 Oktober 2025 distribusi elektronik obligasi dan sukuk mudharabah. Obligasi dan sukuk mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di 13 Oktober 2025 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham DSSA juga bergerak fluktuatif pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 108.000 bergerak di zona merah setelah di penutupan perdagangan hari sebelumnya masih bergerak di 110.000 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke 11.675 maksud kami. Pada pukul 11.20 sempat mengalami penguatan signifikan ke 113.625. Penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 110.600 dan di pembukaan sesi kedua di 110.500. Intraday tertinggi hari ini di level 113.625 dan ini juga merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Maret, saham DSSA masih diperdagangkan di level 30 ribuan di 675. Juni mengalami lonjakan yang signifikan ke 52.250, Juli 53.000, Agustus ke 64 ribuan. Di September ini sudah bergerak di atas level 110.000 pemirsa. Bahkan di perdagangan hari ini di 113.000 maksud kami di 625 dan tampaknya level intraday tertinggi, dan di pembukaan sesi kedua penguatan sudah mulai terbatas di 110.500. Saat ini di 110.400 menguat di 0,36%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 270.37 kali, PSR-nya di 19.84 kali, PBV-nya sudah melejit di 30.56 kali dan PCFR di 102.07 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review pergerakan harga saham gabungan dalam sepanjang perdagangan hari ini dan juga nantinya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.